Penyelesaian ini sebenarnya penyelesaian rumah gedung ini bukan sebuah isu yang kecil, Bang. Tapi ada kepentingan besar di situ. Makanya seolah-olah dipaksakan gitu. Luar daripada itu, ketika Jokowi nggak bicara itu ataupun ada pihak-pihak yang nyenggol itu, semuanya diam. Termasuk KKR. Betul nggak? Pemerintah itu pernah nggak sih kayak mengacu atau mengajak masyarakat gitu untuk mengatur bagaimana sistem penyelesaian konflik di Aceh, Bang? Kok di sini saya melihat pemerintah Aceh gitu ya kayak oke-oke aja gitu. Bukan hanya 7 kasus sebagai kategori pelanggaran HAM berat di Aceh, tapi berdasarkan data dari KKR yang terakhir ada 5.000 lebih. Penyelesaian ini sebenarnya penyelesaian rumah gedung ini bukan sebuah isu yang kecil, Bang. Tapi ada kepentingan besar di situ. Makanya seolah-olah dipaksakan gitu. Seperti contohnya kita melihat, saya sempat kemarin berkomunikasi dengan kawan-kawan di provinsi bahwa sebenarnya aturan ini nggak ada koordinasi gitu, Bang. Jadi seperti kata Bang Usman, penegak hukum ini yang nggak paham aturan, tapi mereka membuat aturan dan tanpa koordinasi dengan kita bilang lingkup yang seharusnya mereka berkoordinasi untuk menyelesaikan permasalahan ini, Bang, gitu. Karena kan kalau kita melihat pemerintah ini benar melaksanakan, nggak jadi bumerang buat mereka sendiri. Sekarang kecaman daripada masyarakat. Terus kita melihat semua yang viral ini kejadian yang bisa dikategorikan kegagalan pemerintah, Bang. Kalau Abang melihat hal ini, apakah Jokowi juga merambah ke hal tersebut? Atau memang Jokowi ya cuma niatnya gue jangan cuma nyelesain gitu. Yang ngatur kan lembaga-lembaga tadi seperti Bang Usman bilang gitu. Jadi ya untuk isu rumah gedung kan yang lagi heboh sekarang, lagi viral lah kan. Saya mungkin sebagai salah satu mungkin anak Aceh yang saya juga ikut menyaksikan konflik itu seperti apa, walaupun saya tidak terlibat seperti orang-orang kebanyakan. Mungkin saya ingin ajak kita sama-sama mungkin menghadiahkan Al-Fatihah dulu kepada para korban yang mungkin di masa lalu menjadi korban di sana. Kemudian saya juga ini maaf mungkin dadakan tadi karena undangan di kegiatan podcast ini, tapi saya isu rumah gedung ada saya saya ikuti beberapa hari ini terkait kedatangan presiden. Bahkan tadi malam informasinya kawan-kawan saya yang nggak ada koordinasi sih sama saya sebelumnya, ternyata ada 10 mobil bergerak ke PD ya, soal ada kedatangan presiden dan juga isu rumah gedung. Jadi kalau isu rumah gedung, maaf saja mungkin saya secara pribadi tidak memahami sejarahnya secara detail, secara otentik segala macam. Tapi secara umum sejarah konflik Aceh saya ada baca-baca lah. Saya tahu selain kita referensinya buku, juga kita dulu di masa konflik ada di sini. Termasuk mungkin boleh saya akui walaupun enggak di kejadian pas terjadinya pembantaian, saya di tragedi Idicut ada saya waktu itu. Kalau nggak salah saya tuh 9899 yang korbannya dibuang ke Arakundo. Nah, itu ada saya. Saya berarti datang jam 9 malam sampai di jam 12 lewat tapi di belakang pas pulang itu terjadilah itu. Jadi sedikitnya walaupun jelek-jelek begini, saya di dalam konflik Aceh pernah tahu dan pernah merasakan kejadian-kejadian besar seperti itu kan. Jadi terkait dengan hebohnya soal rumah gedung, tempat bersejarah bagi kita masyarakat Aceh, kita sangat sangat terluka ketika luka lama ini dimunculkan kembali. Nah, saya saja mungkin banyak kadang-kadang yang bilang, apa itu Roni, kok klaim-klaim aktivis HAM segala macam. Sebenarnya saya ke aktivitas saya arahnya ke sana juga nanti. Cuman pas ketika saya lihat heboh masalah terkait rumah gedung ini segala macam, sampai hari ini, sampai detik sekarang ini saya bertanya-tanya. Sebenarnya
Presiden Jokowi dalam hal ini beliau kan mewakili negara. Ya. Apa sebenarnya niat negara sebenarnya dalam kasus dan konteks rumah gedung ini, ya kan? Kenapa mau dihilangkan? Betul. Artinya maksudnya gini, apakah ini kalau orang Aceh bilang gini, ibaratnya istilah orang Aceh kalau istilah kita di warung kopi, ini betul-betul atau pura-pura, ya kan? Betul-betul atau ecek-ecek, kan kayak gitu. Nah, karena apa? Yang dibutuhkan oleh rakyat Aceh, khususnya korban konflik dan para korban itu, kalau menurut saya sebenarnya bukan souvenir ya, bukan souvenir atau cindera mata, bukan kita nggak suka masjid. Ya masjid itu alhamdulillah dibangun masjid, mungkin bisa di sampingnya, kemudian di posisi yang sama dibikinlah replika dari rumah gedung yang mungkin udah dimusnahkan. Sebelumnya kan udah dimusnahkan. Sebenarnya ini kan yang di bulldozer kemarin itu kan tangganya cuma kan kayak gitu. Nah, tapi mungkin dibikinlah replika. Seperti itu. Ada perkara diberi nilai-nilai lain di situ sesuai kebutuhan ataupun keinginan negara silakan. Tapi rakyat Aceh di mindset dan di kognisinya rakyat Aceh punya mindset sendiri, ada nilai-nilai tersendiri terhadap tempat itu. Tapi kalau Bupati Piti berbicara nggak Bang, daripada generasi Aceh ke depan itu jadi generasi pendendam, ya baiknya itu dihilangkan. Nah kan saya katakan tadi, hilangkanlah Belanda dan Jepang. Tapi kalau menurut saya, kalau menurut saya kalau misalnya dihilangkan itu nggak mungkin. Karena apa? Itu kan melekat. Tapi press release loh Bang. Iya, melekat di benak masyarakat, di benak publik, kemudian sudah tercatat di dalam sejarah, itu nggak bisa dihapus. Mana bisa dihapus catatan sejarah? Apalagi itu memang udah rahasia umum dan ada di benak publik, itu kan nggak bisa. Di generasi sekarang sekarang nih yang maksud saya, kalau istilahnya ada orang di Sumbar sana orang Padang bilang, yang iya aja lah. Nah, kalau orang Aceh bilang, yang nyanyi mentang apa enggak? Kayak gitu. Betul kan? Berarti statement artinya apa? Ini nggak bisa disematkan. Sebenarnya yang dibutuhkan sekarang ini bukan mendirikan ini ataupun bukan hal-hal yang sifatnya simbolik, tapi lebih ke yang substansif. Misalnya apa? Yang dibutuhkan oleh korban konflik, korban dari rumah gedung dan sebagainya segala macam adalah pengadilan HAM. Terjadinya suatu peradilan. Dan bahkan jelas ya, kita lihat di Wikipedia. Jadi itu Yonif berapa orang? Kalau saya mungkin nggak bicara detail itu karena saya bilang tadi saya nggak tahu sejarah detailnya kayak mana. Nah, maksudnya kalau memang ada yang menyelesaikan datanya, yang ingin saya sampaikan tadi, yang dibutuhkan sekarang ini adalah keadilan. Seperti yang Abang bahas tadi, Pak Usman bilang, mencari keadilan tadi, keadilan. Karena itu juga kita bicara Pancasila, ada di Pancasila, keadilan sosial. Berarti bahasa kerasnya Bang, seharusnya Jokowi daripada membangun dengan masjid, atau Jokowi sengaja berkunjung ke Aceh, cuman ini yang silakan dibuat, aja tetap dibangun. Yang jelas, mending beliau anggaran negara itu dipakai untuk yang jelas gitu, niat beliau selaku presiden ingin mengatakan bahwa benar ada terjadi pelanggaran HAM keras di Aceh, itu udah kita apresiasi sih. Kita apresiasi. Tapi jangan kok sekarang sih? Kan kejadian itu cukup lama itu. Apakah ini tendensius tertentu kan gitu? Nah, kita mau Pak Jokowi, kita apapun adanya, Anda terpilih sebagai presiden, maka sekarang sudah 2 periode, kita hormati Anda sebagai presiden, maka lakukanlah yang terbaik bagi negara ini, khususnya di Aceh inilah, di mana kami terjadi pelanggaran HAM. Jadi kayak gitu, kan saya belum selesai. Gitu. Jadi juga kepada stakeholder, mungkin para pihak, saya lihat di medsos juga, di YouTube, Facebook, segala macam, pokoknya berapa hari terakhir ini di TikTok kan viral dan sedang heboh lah ini masalah rumah gedung kan kayak gitu. Saya juga orang yang ingin pelanggaran HAM itu diungkap, keadilan itu terwujud kan seperti itu. Namanya juga kita pegiat HAM kan kayak gitu. Cuma yang saya harapkan kepada pihak-pihak lain di luar daripada negara mungkin ataupun pihak-pihak yang ada di Aceh ini, jangan latah. Jangan latah. Jadi ketika orang lompatin rumah gedung, kita rumah gedung ini nanti besok bicara. Tapi ketika di luar daripada itu, ketika Jokowi nggak bicara itu ataupun ada pihak-pihak yang nyenggol itu, semuanya diam. Termasuk KKR.
Iya. Betul nggak? Iya. Diam semua. Mau KKR, mau publik sekalian segala macam, mau siapa saja diam soal pelanggaran HAM yang ada di Aceh ini. Itu tanda hadirnya tangan-tangan gelap, tanda hadirnya oligarki di Betul. kalangan itu. Iya. Jadi artinya apa? Bungkam dia. Yang ingin saya sampaikan, kita jangan seperti ini. Ya. Jangan begitu ada orang senggol dikit, latah, ikut-ikutan viral terus heboh segala macam. Kan kayak gitu. Jangan seperti Peduliannya itu. sebelumnya, Bang ya. Harusnya itu concern kita, intens. Sama seperti kami ini, maaf, misalnya kayak kami lah, termasuk Bung Darwin, Bang Masri segala macam nih, pegiat-pegiat ini, bisa di Aceh Timur. Kita concern masalah kemiskinan. Setiap hari itu harus diapain. Jangan kayak, maksudnya kayak musiman. Ya, jangan tiba-tiba ada terkejut. Begitu Jokowi mau itu kan barang itu digeser-geser, dihilang-hilangin, heboh semua. Besok siap hari raya, nanti ada bahas masalah KIP ataupun pemilu, heboh ke situ lagi, sudah lupa yang ya. Jangan kayak gitu kita. Berarti Karena masalah nggak selesai-selesai. Sejarah Aceh seharusnya Jangan diselesaikan dengan cara-cara latah. Yang ada di Aceh ya stakeholdernya, pemerintahnya Betul. berpikir konsen bagaimana menyelesaikan Betul. permasalahan ini. Satu lagi bukan poin malah yang saya mau latah sampaikan, gitu, Bang. yang semalam ataupun 2 hari lalu saya sampaikan di medsos, ya kan? Ini bicara rumah gedung. Ini maaf ini, Bang Usman, mungkin beliau ini orang yang fundamental di bagian pergerakan kemerdekaan Aceh, ya kan? Ini mohon maaf saya bilang. Kita bicara rumah gedung. Rumah gedung ini yang dihapus sekarang. Secara fisiknya, tapi kalau secara substansi kan nggak bisa dihapus dia, sejarahnya nggak bisa dihapus. Dia yang bisa cuma bangunannya itu. Sejarah melekat. Kalau sejarahnya terpatri. Yang perlu saya mau kritik sekarang sama orang-orang ataupun elit-elit di Aceh ini, termasuklah entah mungkin apalah dia penggerak apa gitu. Ini maaf saya bilang yang heboh bicara-bicara isu Aceh. Saya bilang ini rumah gedung yang dijadikan kehebohan sekarang. Kenapa dari dulu-dulu, dari sebelum ini Jokowi nyentuh rumah gedung, kenapa rumah gedung ini nggak dibangun oleh orang Aceh sendiri? Apa repliknya, apa segala macamnya? Nggak usah orang Aceh, kalau orang Aceh bagian besar miskin, nggak bangun apa. Tapi elit-elitnya. Tapi yang terjadi apa, Bang? Elit-elit di Aceh ini bangun rumah gedungnya masing-masing. Untuk pribadi memperkaya dirinya masing-masing. Mereka berpikir faktanya ini penting, Bang ya. Makanya saya bilang latah. Ketika disenggol sama Jokowi udah ribut. Dia pula yang paling besar suara, kecam sana, kecam sini. Padahal dia yang paling sibuk membangun rumah gedungnya pribadi-pribadi. Rumah gedung pribadi-pribadi, tambah istri. Perbanyak pundi-pundi segala macam. Banyak anak, Bang. Jadi kita bicara fakta Aceh, kita bicara soal Aceh, jangan hanya menyalahkan Jakarta saja. Jangan munafik kita. Kita lihat ke diri kita juga. Udah benar nggak dana otsus yang dikirim oleh Jakarta ke Aceh? Udah benar nggak? Jangankan dana otsus, dana desa aja dia apa-apain sekarang ini. Berapa sih, Bang? Depan secara terbuka. Dana desa dibawa ke Bandung segala macam. Ini meleset sedikit, Bang. Sekarang kita bicara rumah gedung. Oh, rumah gedung kenapa dibangun masjid? Kenapa nggak dibangun replik? Kenapa kok nggak bangun sendiri aja dari waktu kemarin sebelum digusur sama Jakarta? Dana banyak. Cuma replika, Bang. Cuma replika. Tapi yang berdiri rumah gedung bupati ini, rumah gedung wali kota itu, rumah gedungnya gubernur, rumah gedungnya si anggota dewan ini, dewan itu, betul Bang? Makanya ada bupati ya, apalagi sekarang PJ ya, yang di PD itu ya. Nah, itu saya nggak ngerti apakah dia bin itu atau apa, saya juga nggak tahu. Tapi dia daripada intelijen. Iya, tapi pandang rakyat loh kalau bicara itu, ya siapapun Anda, bahwa kesenjangan sosial itu berbahaya, apalagi keluar dari mulut orang-orang yang memiliki latar belakang yang hebat ya, latar belakang hebat ataupun educational person. Yang kadang tidak memberi keuntungan bagi masyarakat banyak. Jadi nggak asal mengeluarkan. Kadang-kadang kata-kata kita itu bisa menggurus perasaan orang. Jadi kita nggak bisa katakan dengan kita hilangkan ini, maka orang tidak ingat-ingat lagi ke masalah peristiwa itu. Ya. Nah, begitu juga kalau kita menghilangkan aja nama Jepang dan Belanda sebagai penjajah, supaya kita nggak ingat rasa penjajah. Jadi berbicaralah yang bijak, ya, tidak asal mengeluarkan. Apalagi Anda ini adalah seseorang yang pejabat pengganti bupati. Jadi, namun apapun kita tetap tidak ada yang menuding
ya sana sini, karena kita duduk di podcast ini adalah hanya saling mengingatkan, baik kepada kita Presiden yang kita sayang bersama-sama, Pak Jokowi, kita yakin dan percaya Anda bisa melaksanakannya dengan baik dan menjaga Aceh ini dengan baik. Siapapun nanti Presiden ke depan juga begitu, bukan hanya janji-janji kosong. Dan ya tentunya kami ini paling tidak akan habis-habis berbicara sebenarnya, baik di penulisan, baik di podcast, ataupun di sosial media lainnya, karena tugas kami adalah itu. Kalau menjaga negara ini baik mana? Ada rukun Pancasila itulah, five pillar in Pancasila, itulah rukun negara kita. Kenapa nggak itu yang itu? Itu ya kan yang ciptanya itu ada cendekiawan, ada para ulama, ada para pemikir, pejuang, itu dahsyat pemikiran itu tidak mampu dipikirkan oleh negara manapun. Czechoslovakia dia katakan dulu bagaimana Anda menjaga negara. Oh, we got great army. Kita punya tentara yang kuat. Tapi akhirnya hancur, Soviet bahkan berpecah, berkeping sebagainya. Tapi Indonesia kalau dikatakan how you want to stand for your country. Senang kata Soekarno. We have Pancasila. Dan alhamdulillah sampai sekarang kita ada di Merauke, Sabang ya, kita tetap bersatu. Meskipun kejadian itu tidak pernah kapok-kapoknya Aceh ini, masih juga bersatu. Ya, ada konflik ada konflik sini, tembak-tembakan macam ini, satu keluarga yang sedang berperang-perangan, petak umpet dan sebagainya. Itu dianggap itu adalah satu bunga-bunga kehidupan. Ya, tapi jangan anggap terus gitu loh. Lihat juga sisi bahwa apa yang terjadi di Indonesia, khususnya antara konflik Aceh dan Indonesia ini menjadi pelajaran ke depan. Kita jadikan bahwa dengan adanya Aceh di Indonesia ini menjadi satu negara yang kuat dan luar biasa. Bukan malah menghapus sejarah, Bang, seperti yang dilakukan oleh Bupati. Bukan menghapus sejarah. Ya, nyatanya saja saya bisa bahkan saya pegang sekarang ini dengan portfolio macam-macam ya. Saya bisa masuk ke bagian daripada pilar keempat, yaitu sebagai social control di media dan sebagainya. Berarti saya merasa juga bahwa saya adalah orang yang masih bisa diajak bertoleransi, masih bisa baca, dan orang yang bertanggung jawab juga, Bang. Iya, mana kenapa jadi, kita bercita? Artinya kita di sini aja masyarakat mau bertanggung jawab kepada negara. Masa sih negara kayak gitu-gitu aja? That is the question. Itu pertanyaan sebenarnya. Jadi terkait permasalahan tersebut, Bang, sebenarnya kasus pelanggaran HAM atau HAM itu sendiri, apakah memang ada niat mereka untuk menyelesaikan? Karena jangankan kita bilang porsi kecilnya, perebutan kekuasaan, mengklaim dan reklaim antara NKRI dan Aceh zaman dulu pasca konflik dulu, tingkat negara besar aja seperti di Myanmar, Palestina, Israel dan wilayah lain itu belum selesai, Bang. Jadi menurut Abang, apakah memang HAM itu hadir untuk menyelesaikan masalah ini, atau memang Abang tetap berargumen bahwasanya mereka cuman untuk porsi yang Abang bilang tadi terkait seremonial, terkait rumah gedung ini, Bang? Ya, kalau saya juga di posisi bertanya juga sebenarnya kepada negara khususnya ya. Dalam hal ini kan diperankan oleh aktornya Pak Jokowi, Presiden kan, terutama terkait persoalan rumah gedung ini. Apakah momen ini memang momen yang sejati, yang benar-benar ingin menyelesaikan persoalan HAM yang ada di Aceh ataupun HAM di Indonesia secara keseluruhan? Karena kan ini sebenarnya dari awal-awal periode kedua, kalau nggak salah saya, di periode pertama Pak Jokowi ini juga kan sebenarnya sudah bicara keinginannya ya, pemerintahan Jokowi ya, keinginannya untuk menyelesaikan persoalan-persoalan HAM masa lalu. Dan ini juga bercampur sini kontroversi, dilema dan sebagainya bagi negara dan pihak-pihak lainnya. Misalnya apa? Sebenarnya kan selain HAM, isu HAM di Aceh, isu 1965 juga kan dibicarakan sebagai isu HAM juga di Indonesia. Itu salah satunya. Kan itu kontroversi bagi rakyat Indonesia sendiri. Nah, kita ini kan mungkin kerucutkan saja isu HAM di Aceh. Kan kayak gitu. Kalau menurut saya di sepanjang pasca Orde Baru 98 ke atas dan sebagainya, di Orde Reformasi lah seperti itu kan, termasuk perlu memang betul seperti Bang Usman bilang tadi, kita perlu apresiasi pemerintahan
Presiden Jokowi ini sudah berniat baik, opening dulu dia, membuka dulu rencana, niat untuk menyelesaikan, memulai untuk menyelesaikan isu-isu HAM, pelanggaran HAM berat yang terjadi secara nasional maupun lokal seperti di Aceh, kan seperti itu. Cuma kita belum tahu ini gelindingannya kemana, kan seperti itu. Nah, saya khawatirnya nanti ini bisa menggelinding kemana-mana, bisa ke ranah politik ataupun ke ranah lain, kan kayak gitu. Karena apa? Kita bicara pelanggaran HAM berat, namanya aja pelanggaran HAM berat. Logikanya secara ya ini ada senior-senior saya, Bang Masri, Bang Usman. Tentu secara logika kita pahami, namanya juga pelanggaran HAM berat, nggak mungkin bisa diselesaikan dengan cara-cara sederhana. Beko di bulldozer ini tangganya rumah gedung, ya kan, masalah HAM-nya selesai. Ya. Ini logika kita ya, logika kita orang awam, kan seperti itu. Jadi kita bertanya, ini sebenarnya mau menyelesaikan atau ini benar kick off untuk menyelesaikan pelanggaran HAM atau kick off untuk 2024? Nah, ini kita khawatirkan. Karena apa? Kita mempertanyakan kenapa kick off-nya di rumah gedung. Misalnya, kenapa nggak di Arakundo ataupun KKA? Wilayah lain, Bang. Yang ingin betul. Jokowi di Indonesia. Iya, ini posisi kita. Iya, ini pertanyaan. Jadi pun kalau misalnya podcast ini maaf cakap kita yang namanya negara kita hari ini. Mungkin setelah kita bicara podcastnya digrebek ataupun digeruduk, ya kan, setidaknya ini kita baru, Bang. Betul. Tapi setidaknya kita menegaskan dulu, kita bertanya. Nah, kalau saya misalnya kayak kita ini, mungkin Bang Masri senior, Bang Usman, Bung Darwin juga kayak gitu di dunia jurnalistik, ya kan, kalau posisi bertanya itu biasanya nggak disalahkan. Nah, walaupun bertanya udah nuding 100%, kan kayak gitu. Jadi kita nanya, ini sebenarnya betul, ini benar-benaran serius atau ecek-ecek, kan kayak gitu. Karena menjadi satu pertanyaan besar bagi kita, kenapa dimulai di rumah gedung. Karena apa? Kalau kita kait-kaitkan, ini kita kait-kaitkan ke pencapresan, ya kan? Bisa kait-kaitannya ke salah satu capres, kan kayak gitu nanti arahnya. Atau apalagi kita bilang, Bang, secara partai nih, kalau kita histori ke belakang, kita flashback ke belakang, puncak DOM, daerah operasi militer di Aceh ini, terjadinya konflik-konflik semacam ini yang ingin diselesaikan itu di masa Bu Mega berkuasa gitu kan. Dan sekarang Jokowi ini kan petugas partai bahasanya, Bang. Beliau sebagai petugas partai itu yang diucapkan langsung oleh Megawati. Di tahun 2019 suara PDIP hilang di Aceh. Bahkan seolah-olah di masyarakat berbicara seolah-olah PDIP ini haram untuk dipilih karena dengan beberapa kasus yang dilakukan oleh masa jabatan presiden kelima kita, keenam ya, Bang? Keenam, kelima, Bang Megawati, Bang? Kelima ya. Nah, jadi posisi kalau menurut Abang nih, kalau memang ingin dikait-kaitkan ke 2024, logika ataupun nalar saya yang mungkin agak nakal mungkin ya. Saya akan bertanya-tanya, kan posisi kita bertanya. Ini maaf, kita mungkin sama-sama bergaul dengan yang namanya kombatan di Aceh. Kita bergaul juga dengan polisi, kita juga bergaul dengan militer, kan seperti itu. Ini maaf nih. Tapi tetap harus kita tekankan, ini kita konteksnya bertanya ya, tidak menuduh. Ketika bicara rumah gedung, ya kan, kita ini maaf nih kita bilang, kita bicara militer di situ, ya kan. Kemudian ketika kita kaitkan ke pencapresan, ya kan, betul kan, kita kaitkan ke pencapresannya, ada militer di situ, yang backgroundnya militer,
Kan kayak gitu. Langsung Nah, Prabowo. saya nggak bilang kayak gitu. Buat TBD juga dari. Betul, saya nggak bilang itu. Saya mungkin nggak ngomong latarnya secara konkret. Saya cuma bilang kayak gitu. Yang menjadi tanda tanya di benak saya secara pribadi, benarkah ini kick off untuk memulai babak baru, membuka dan menyelesaikan pelanggaran HAM khususnya di Aceh secara lokal, ataukah khawatirnya nanti ini hanya kembali membuka luka lama dan stigma minor terhadap militer. Kan seperti itu di Aceh. Ada pola pembunuhan. Betul. Karena apa? Di Aceh sekarang ini kan masyarakat sendiri dengan militer itu udah bisa beradaptasi kembali. Hubungan kayaknya udah lebih bagus dari masa-masa yang sebelum-sebelumnya. Ya kan? Dengan dicongkel, dengan disenggolnya ini Romo Gedung, ini udah mulai beriak lagi kan, mulai heboh lagi segala macam. Ini ada nggak kaitannya seperti itu? Nah, saya tetap bertanya. Nah, jangan nanti kita dianggap menuduh, kan kayak gitu. Ini cuma pertanyaan dari rakyat. Pertanyaan dari kita rakyat jelata, ya kan? Nah, ini ada nggak kaitannya ini? Kan seperti itu. Betul nggak? Nah, karena apa? Kalau ini nggak benar-benar diselesaikan secara komprehensif, karena seperti saya bilang tadi, ketika kita bicara pelanggaran HAM, itu harus ada peradilan HAM, pengadilan HAM, dan bukan peradilan sandiwara. Karena di dalam diskursus HAM ini ada yang namanya memang betul-betul pengadilan HAM, peradilan HAM, walaupun dia sifatnya ad hoc sebagai segala macam. Ada pula peradilan sandiwara namanya, ecek-ecek dia. Oh, ada juga. Ada, kan seperti itu. Sementara ini saya kurang ngerti juga nih, Bang Masri mungkin lebih paham senior saya apa yang disebut dengan penyelesaian pelanggaran HAM ini secara non yudisial. Mungkin beliau nanti bisa jelaskan. Saya sendiri belum kurang paham. Saya reka-reka aja, non yudisial berarti bukan menyelesaikan secara hukum. Nah, ini saya pikir kayak gitu, reka-reka saya. Ya, non yudisial kan itu penyelesaiannya. Artinya yang ingin dilakukan oleh pemerintahan Jokowi sekarang ini, pelanggaran HAM seperti Rumah Gedung dan sebagainya itu barang-barang itu dihapus-hapusin, kan seperti itu. Habis itu ditenggerkan masjid di sana sebagai ikon, ya kan. Kemudian mungkin seperti yang ini saya tahapannya sekarang kehadiran beliau ini udah masih di Banda Aceh atau udah apa, saya nggak kurang ngikutin karena saya juga ada kesibukan juga kan. Nggak penting lah. Nah, jadi juga saya lihat mungkin ada yang dipanggil, saya kayak korban-korban pelanggaran HAM dipanggil untuk temu presiden, ditanyain ataupun apa sebagainya, pengalaman-pengalaman, juga mungkin ada cenderamata ataupun intisarinya diperhatikan oleh negara lah, korban-korban pelanggaran HAM itu hari ini. Kan seperti itu yang ada sekarang ini. Tapi yang janji tentang akan adanya peradilan HAM kan nggak ada. Nggak ada, Bang. Bahkan ada salah satu korban itu nggak mau jumpa. Betul. Karena apa? Karena maaf, walaupun saya nggak kenal sama korbannya ataupun siapa itu, feeling saya, dugaan saya menyatakan yang dia butuhkan pengadilan HAM. Seharusnya pemerintah ke arah itu ya. Pengadilan HAM. Tapi kan judulnya udah langsung duluan kick off ini non yudisial. Tapi saya karena saya bukan orang hukum, ya kan? Tapi setidaknya senior kita ini mungkin Bang Osman juga ngerti itu apa. Nanti mungkin bisa jelaskan. Kalau saya, dugaan saya kalau non yudisial berarti tidak secara hukum. Berarti bisa digarisbawahi ini ada indikasi penyelesaian politik, betul, Bang ya. Jadi keinginan pemerintah kalau mungkin di di penegak hukum kan terakhir-terakhir kan kita dengar-dengar tuh ketika ada orang berkonflik, orang dipukul segala macam, misalnya di jaksa, di polisi, diselesaikan secara namanya restoratif justice. Nah ini di isu pelanggaran HAM ini yang sedang hot sekarang ini ada istilah lain lagi. Mungkin ini bukan istilah baru, kita aja baru dengar. Ada namanya non yudisial. Saya kan kebetulan bukan orang hukum. Artinya pelanggaran HAM di Aceh, dugaan saya tidak diselesaikan secara hukum. Sedangkan rakyat Aceh
inginnya diselesaikan secara hukum agar dia merasa mendapat keadilan. Berarti kalau kita baru bicara di situ, Bang, fungsi pemerintah Aceh di sini apa gitu? Nah, atau Itu jauh ngomong pertanyaan-pertanyaan itu bisa kita lempar dengan orang yang mungkin kan di sini sudah melanglang buana kalau bahasa orang-orang di kancah perpolitikan. Beliau sudah pernah menjabat sebagai tim pemenangan salah satu calon bupati. Beliau pernah menjadi ketua partai tingkat kabupaten dan beliau punya aktivis periode awal Sira gitu. Terus beliau juga seorang jurnalis gitu. Mungkin hal ini bisa kita pertanyakan kepada Bang Masri ini. Pandangan Bang Masri nih, pemerintah Aceh ketika Bang Roni mengatakan bahwasanya hal ini seharusnya diselesaikan dengan yudisial, bukan non yudisial gitu. Kalau berarti kalau misalnya pemerintah Indonesia sampai bisa membuat aturan ini, fungsi DPR RI, perwakilan kita dari Aceh, fungsi DPRA atau pemerintah eksekutif itu sendiri, PJ-PJ itu, mereka ngapain? Apakah mereka nggak tahu, nggak diajak, atau memang mereka nggak mau tahu gitu, Bang? Ini saya potong dulu sebelum Bang Masri masuk. Jadi fungsi mereka ini jauh ke dugaan saya bikin rumah gedung masing-masing. Rumah gedung, seperti yang mengabarkan tadi, betul, Bang ya. Gitu. Silakan, Pak. baik. Kalau di Aceh ini ketika memang ada aksi baru bereaksi. Iya. Nah, ini kan reaksioner. Diratakan rumah gedung ini sehingga menjadi viral ya, menjadi hot issue dalam beberapa hari ini. Nah, tentu saja dalam proses penyelesaian pelanggaran HAM ini merupakan salah satu konsensus yang salah satunya klausul tentang di pasal 229 Undang-Undang Pemerintah Aceh, yaitu tentang KKR. Nah, turunan daripada pasal tersebut dibentuklah kanun nomor 17 2013, ya. Nah, KKR ini tugasnya adalah untuk melakukan rekonsiliasi, melakukan prepare serta rehabilitasi secara berkeadilan ya, terhadap korban. Nah, hari ini yang diumumkan oleh pemerintah pusat dari 13 kasus pelanggaran berat di Indonesia. 3 yang di Aceh, baik rumah gedung, kemudian Simpang KA, dan satu lagi di saya sudah lupa. Nah, terkait dengan rumah gedung ini, di situ kan bagi masyarakat Aceh tidak asing dan tidak lupa terhadap bagaimana terjadi penyiksaan. Di situ bagaimana Bang, dari 13 kita mendapatkan 7, Bang. 3. Tapi di data 7, Bang. 7. Termasuk berarti di KNPI 3 Januari 1999 itu turunan dari kejadian 1998. Terus Arakundo 3 Februari, tragedi Arakundo. Terus Simpang KKA 3 Mei 1999. Betung Ateh 23 Juli 1999. Bumi Flora 9 Agustus 2001 dan Jambu Kepuk 17 Mei 2003, Bang. Nah, secara kuantitas dengan jumlah 13 di Indonesia itu sangat luar biasa. Artinya dengan pengakuan pemerintah pusat ini menunjukkan bahwa Indonesia termasuk negara yang melakukan pelanggaran terbesar mungkin di sepanjang peradaban di dunia ya. Iya. Dan itu bukan hal mudah diumumkan. Nah, ini salah satu apresiasi ya bagi Presiden Jokowi pada pemerintah. Nah, kan apalagi Indonesia merupakan salah satu negara yang meratifikasi HAM di PBB. Jadi mereka sendiri terlepas daripada ada nuansa politik di belakang, tapi mereka setidaknya punya niat, Bang. Punya intervensi dari dunia internasional, terutama mungkin dari human rights dan lain-lain lah. Nah, sehingga mungkin kalau memang kita kaitkan dengan politik, mungkin karena
Presiden Jokowi ini akan berakhir, mungkin agak jauh ya kan. Yeah. Cuman hanya waktu saja mungkin yang menjelang akhir masa jabatan di periode kedua. Berarti nggak seperti klaim Bang Roni tadi, Bang? Berbeda, Bang. Bukan klaim. Kalau saya kan memiliki pandangan yang berbeda. Pertanyaan. Nah, kembali kepada proses penyelesaian pelanggaran HAM berat di Aceh. Nah, hari ini Presiden Jokowi bersama dengan beberapa menterinya akan melakukan kick off. Yeah. Jadi permulaan ataupun perdana dalam menyusun mungkin proses-proses penyelesaian secara bertahap. Nah, yang kita inginkan yang pertama adalah bukan hanya 7 kasus sebagai kategori pelanggaran HAM berat di Aceh, tapi berdasarkan data dari KKR yang terakhir ada 5.000 lebih kasus yang diduga masuk dalam kategori pelanggaran HAM di Aceh. Di Aceh. Konflik, Bang. Ya, itu berdasarkan saya lihat di web KKR sendiri, kan. Artinya cukup banyak ya. Bahkan termasuk di Aceh Timur ada beberapa lagi yang mungkin memang daerah menjadi pusat penyiksaan pada saat konsentrasi ya. Dan yang kedua, kita harapkan keseriusan pemerintah dan juga proaktif daripada pemerintah Aceh sendiri, bukan hanya pada proses penyelesaian secara non yudisial, artinya di luar proses hukum, tetapi juga harus dilakukan secara yudisial. Siapapun yang terlibat harus diproses, harus diseret ke Mahkamah Pengadilan HAM ini. Nah, dan tentu saja yang melakukan ini bukan hanya di tingkat dangki mungkin ataupun di tingkat danpos, tetapi ini juga ada rentetan perintah dari atasan, baik dari panglima punya perintah dari presiden pada saat tersebut. Nah, ini harus diungkap kenapa? Supaya ada rasa keadilannya. Karena yang masyarakat harapkan juga hal yang sama. Jadi harus seperti itu. Nah, kita juga sangat tersenyum ya ketika memang ada salah satu korban yang menolak berjumpa dengan presiden dan menolak menerima bantuan, dan dia menuntut cuma satu hal, salah satu sipil pada saat tersebut yang berada di lingkaran militer tersebut kan sebagai saksi hidup untuk menunjukkan kuburan di mana keluarga mereka dibunuh, di mana nggak ditemukan, ditanam kan atau dikuburkan. Jadi sebenarnya ini adalah keinginan korban konflik yang harus dipenuhi supaya ada rasa keadilannya. Nah, kan bukan hanya sekedar memberikan bantuan traktor, memberikan bantuan sembako dan sebagainya maupun biaya-biaya kompensasi lainnya. Jadi sehingga masyarakat Aceh menilai pemerintah pusat ini betul-betul serius. Karena di samping juga ini bagian daripada implementasi MOU Helsinki yang menjadi konsensus perdamaian Aceh. Nah, karena memang ini ruang ini tidak menjadi perhatian serius dan fokus bagi pemerintah Aceh, ini dikhawatirkan ini nanti akan berimbas dan bisa saja Aceh kembali kepada pusaran konflik. Nah, ini yang kita khawatirkan. Karena kenapa? Karena rasa keadilan tersebut belum terpenuhi, sehingga masih ada dendam-dendam, kan? Kemudian masih ada rasa sakit hati ketika memang ada pemantik. Nah, ini bisa berkembang. Tapi berbanding terbalik, Bang, dengan statement atau keputusan PJ Bupati PD yang menilai bahwasanya hal ini dilakukan oleh pemerintah untuk menghilangkan dendam, Bang. Iya. Itu gimana, Bang? Itu menjadi salah satu variabel sebenarnya, kan? Tetapi proses ini harus dilakukan secara komprehensif. Seperti Bang Roni sampaikan tadi, jadi harus dilakukan secara komprehensif, bukan hanya pada proses proses non yudisial, tetapi harus dilakukan secara yudisial melalui jalur hukum, melalui lembaga ad hoc, peradilan ad hoc ada di Aceh yang memproses masalah pelanggaran HAM ini. Dan ini jika tidak memberikan jaminan, ya kan, masalah HAM ini tetap akan tumbuh. Karena kenapa? Film sekarang. Ya kan,
karena bukan hanya 7 kasus ini yang menjadi tapi sekitar 5 ribuan ya, berarti masih tertanam dalam memori masyarakat kita, Bang. Jadi ada masih ribuan mungkin dalam hati rakyat Aceh ini masih menyimpan dendam, masih rasa sakit hati dan sebagainya, kan? Nah, kita merujuk kepada laporan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh ExxonMobil yang dilaporkan, yang digugat ke Mahkamah Internasional di Den Haag, ya. Nah, jadi yang melalui proses pengadilan internasional. Nah, mungkin bila memang ini tidak diselesaikan secara serius, kita tidak tahu ketika memang terjadi perubahan kepemimpinan dari masa Jokowi dan kemudian saat perubahan pergantian presiden, kan mungkin hal ini juga akan terdiam, ya kan? Tidak ada proses tindak lanjutan. Nah, mungkin saja nanti masyarakat Aceh atau korban sendiri yang bisa membawa persoalan pelanggaran HAM ini ke Mahkamah Internasional. Berarti nggak serta-merta harus bisa diselesaikan dengan rumah gedung aja, ya? Berarti kita nggak bisa berpegang bahwasanya mengacu pada apa yang dikatakan PJ Bupati tadi, Bang. Iya, betul. Berarti karena permasalahan Aceh ini bukan permasalahan yang simpel gitu, Bang. Berarti kalau kejadian ini, Bang, yang kita lihat di lapangan, ada beberapa video yang viral di tahun 2018, Bang, yang menggambarkan bahwasannya suasana setelah pembakaran tahun 1998 oleh masyarakat, itu rumah gedung itu, Bang, diibaratkan kalau kita bilang seperti rumah hantu gitu. Jadi memang nggak ada perawatan, bahkan ada masyarakat yang memanfaatkan pekarangannya itu untuk menjemur hasil alam mereka seperti pinang dan semacamnya, Bang. Tapi pertanyaan saya tuh, Bang, setelah viral ini, Bang, setelah viral baru banyak lini itu kayak mengecam seolah viral gitu, selesai. Pertanyaan saya yang paling inti, sebetulnya pemerintah itu pernah nggak sih kayak mengacu atau mengajak masyarakat gitu untuk mengatur bagaimana sistem penyelesaian konflik di Aceh, Bang? Kok di sini saya melihat pemerintah Aceh gitu ya kayak oke-oke aja gitu. Padahal rakyatnya ini udah pada menjerit, Bang. Bukan hanya pemerintah. Masyarakat kita Aceh sendiri juga bangga dengan romansa sejarah, tetapi tidak bisa menghargai sejarah. Buktinya bukan hanya rumah gedung yang memang dihilangkan. Banyak cagar budaya maupun situs-situs sejarah lainnya yang memang sudah dihilangkan, seperti di Kampung Pandi. Termasuk juga kembali ke belakang rumah Buso di Aceh Timur, kan? Jadi kita tidak bisa menghargai sejarah, hanya bangga terhadap romansa sejarah yang dilakukan oleh pahlawan-pahlawan ataupun nenek moyang kita dulu. Nah, kita melihat bagaimana makam-makam. Siapa yang salah sih, Bang? Ya? Masyarakat kita yang salah atau pemerintah yang tidak mengayomi? Yang pertama, kita melihat pemerintah tidak punya perhatian khusus terhadap hal tersebut. Nah, tidak ada upaya untuk melakukan pemugaran, pelestarian terhadap sejarah. Karena kan yang bertanggung jawab adalah pemerintah. Juga tak terlepas juga ini harus jadi perhatian masyarakat juga. Jangan ketika memang sudah dihilangkan baru sibuk.